Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Kristus. Selamat hari Minggu, kita sudah memasuki di tahun yang baru. Kita percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan kita percaya kita memasuki tahun 2021 ini dengan keyakinan, dengan iman yang kuat di dalam Tuhan. Bahwa Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa bersama dengan Yesus kita akan melewati semua. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Untuk tahun yang baru yang Kau sediakan buat kami. Bila kami boleh melewati tahun 2020 Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Dan biar Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menaikkan syukur kami Tuhan. Kami ingin memuji membesarkan nama-Mu. Kami ingin bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu dan percaya Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami ingin bersuka cita. Dan kami ingin memuliakan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Kita bersuka cita. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan sebab Tuhan, Dia baik. Haleluya. Haleluya Yesus, amin. Bersyukur halamannya dengan pujian.
Haleluya. Kita mau katakan saat pada pagi hari ini bahwa hanya Dia kekuatan dalam hidup kita. Bersama dengan Yesus ada ketenangan dalam kita menjalani hari demi hari. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh kami ingin mengiringmu tulus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu yang telah Engkau urapi Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami ingin membuka hati kami seluas-luasnya Tuhan, untuk Kau bekerja Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Menguatkan kami Tuhan, membentuk kami Tuhan, biar kami tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Januari, di tahun yang baru, di tahun 2021. Masih dalam suasana Natal dan suasana tahun baru, mari kita melihat, kita mempelajari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua sebagai umat-umatnya. Kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26. Saya bacakan untuk saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di sini adalah jamak. Berarti lebih daripada satu orang. Dan Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terjemahan lain mengatakan menyerupai Allah, tapi tidak menjadi seperti Allah. Menyerupai. Nah, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna. Plus kemuliaan. Theos. Tritunggal Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya saudaraku adalah Allah yang sempurna dan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Berbeda dengan ciptaannya, menyerupai Allah sempurna tapi tanpa kemuliaan. Nah, saudara kasih Tuhan, di sini rancangan Tuhan bagi gereja itu sudah dimulai oleh Allah, Theos itu, Tritunggal Allah. Pasalnya yang ketiga, kita baca pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya.
Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara kasih Tuhan, karena mereka melanggar firman Allah, maka saudaraku mereka memakan buah dari pohon yang dilarang. Dan mereka jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Rencana Tuhan saudaraku mulai dijalankan melalui iblis. Dan melalui manusia pertama, dalam bahasa Ibrani dikatakan Adam dan Hawa. Nah saudara kasih Tuhan. Pasal yang sama, ayatnya yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah itu dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saudara kasih Tuhan. Ayat 21 Allah sudah membuat satu pernyataan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, maka saudara kasih Tuhan, maka Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Berarti saudara ada binatang yang disembelih, ada korban, ada darah yang tercurah. Saudara, ini nubuatan untuk penebusan. Jadi saudara kasih Tuhan, Adam dan Hawa sudah ditebus terlebih dahulu melalui pakaian atau kulit dari binatang yang disembelih itu. Saudara kasih Tuhan. Penebusan ini sudah disimbolkan dari sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan menyatakan bahwa manusia akan kembali hidup selama-lamanya. Manusia akan kembali hidup selama-lamanya, saudara kasih Tuhan. Karena kedua manusia pertama itu saudaraku, Adam dan Hawa, saudara kasih Tuhan, diusir dari Taman Eden dan ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi saudara kasih Tuhan, manusia saudara kasih Tuhan yang pertama mati secara rohani. Mati secara roh saudaraku. Tapi tetap hidup. Adam saudaraku hidup sampai 963 saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, berarti kehidupan roh saudaraku terputus antara manusia dengan Allah. Dan manusia saudaraku tidak bisa kembali masuk ke Taman Eden untuk makan buah kehidupan. Dari pohon kehidupan. Karena sudah dijaga dengan kerub yang dengan pedang yang menyala-nyala. Nah saudara kasih Tuhan, rencana Tuhan tetap berjalan. Rencana Tuhan saudaraku tetap berjalan. Iblis saudaraku diperdaya oleh Allah saudaraku. Dengan mengizinkan manusia itu saudaraku makan buah yang dilarang dan jatuh dalam dosa. Kita terus. Dalam 1 Korintus 15. Dalam 1 Korintus 15. Kita membaca ayatnya yang ke-45. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Haleluya. Manusia yang pertama saudaraku adalah makhluk yang hidup. Manusia saudaraku. Mempunyai roh. Roh manusia. Ketika sang Tuhan Allah menjadikan mereka saudaraku, ada dua roh yang diberikan. Satu roh manusia, satu roh Allah. Kejadian 6 saudaraku, setelah kejadian 3, maka kejadian 6 ayat 3 mengatakan, roh Allah tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia. Jadi roh Allah saudaraku keluar dari manusia. Karena manusia saudaraku cenderung hidup dalam dosa. Hidup saudaraku menurut kehendaknya. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 45, firman Allah menegaskan bahwa
Adam adalah makhluk yang hidup, saudaraku. Hidup secara jasmani. Tetapi Adam yang akhir, saudaraku, siapa? Yesus. Adalah menjadi roh yang menghidupkan. Haleluya, saudaraku. Menjadi roh yang menghidupkan. Nah, saudara Tuhan, kita tahu, saudaraku, bahwa kita hidup di zaman roh. Jadi, saudaraku, segala sesuatu yang dilakukan adalah di dalam roh, oleh roh, dari roh, karena roh. Nah, manusia yang akhir, saudaraku, Adam yang akhir, atau juga bisa, saudaraku, kita masuk kepada langsung saja Roh Kudus, saudaraku. Karena kita saudara Tuhan adalah Adam yang akhir, saudaraku. Kita adalah manusia, saudaraku, yang akhir, yang akan menerima rencana Tuhan yang luar biasa itu. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lanjut dalam Injil Lukas, pasalnya yang keempat. Injil Lukas, pasalnya yang keempat. Saudara tolong perhatikan, saudaraku, ini ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Lukas pasal 4 ayatnya yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak manusia, suruhlah batu ini menjadi roti." Saudara kasih Tuhan, kita baru merayakan Natal. Natal, saudaraku, Allah menjadi manusia. Terang menjadi manusia, saudara. Nah, jadi dalam Injil Lukas ini, saudaraku, Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia, saudara. Maka saudara Tuhan, tadi dalam 1 Korintus 15 dikatakan Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Nah, saudara Tuhan, Yesus, saudaraku, ayat 1 tertulis, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, saudara. Jadi saudara Tuhan, Yesus itu, saudaraku, ketika dia dicobai, saudara Tuhan, dia sudah terlebih dahulu penuh dengan Roh Kudus. Kembali, saudaraku, saya ingatkan bahwa kata penuh di sini, saudaraku, adalah to be fulfilled. Penuh sepenuh-penuhnya. Seperti gereja, saudaraku, di zaman gereja mula-mula. Penuh sepenuh-penuhnya, saudaraku. Nah, oleh karena saudara Tuhan, Yesus, saudaraku, tidak bisa, saudaraku, dicobai oleh iblis. Saudara kasih Tuhan, dia menjawab, saudaraku, dengan firman yang adalah dirinya, saudaraku. Nah, firman itu, saudaraku, menjadi rema dalam dirinya, saudaraku. Karena apa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Sehingga, saudaraku kasih Tuhan, dirinya, saudaraku, sebagai firman, saudara kasih Tuhan, adalah firman yang hidup. Ingat, Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Saudaraku, Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Yesus yang terakhir, saudaraku, Yesus Adam yang terakhir, saudaraku, adalah hidup melalui roh yang menghidupkan. Hidup dalam roh yang menghidupkan. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat. Kalau Yesus, saudaraku, sudah penuh dengan Roh Kudus, maka saudara Tuhan, dirinya itu menjadi remah, menjadi hidup, saudaraku. Dan karena dia hidup, saudaraku, maka firman yang keluar dari mulutnya, saudaraku, adalah hidup. Dalam dirinya, saudaraku, hidup. Dan saudaraku, ketika dikeluarkan, saudaraku, disampaikan, itu hidup. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara ingat dalam Lukas pasal 8, bahwa perwira itu berkata, ucapkan saja sepatah kata. Ucapkan saja firman, word. Ucapkan saja firman, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, saudara kasih Tuhan, perwira itu cukup percaya bahwa apa yang diucapkan Yesus itu adalah hidup. Adalah kuasa, saudaraku, adalah kasih, adalah firman yang hidup. Kenapa? Karena Yesus, saudaraku, penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara garis bawahi, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Maka saudaraku, dia menjadi roh yang menghidupkan. Karena Roh Kudus, saudaraku, menghidupkan. Kristus, saudaraku, yang diurapi dan yang mengurapi. Maka saudara Tuhan, dia disebut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Tritunggal Allah, Theos. Oleh karena saudaraku, kasihnya hidup, firmannya hidup, rohnya pun hidup, saudaraku. Nah, Theos itu, saudaraku, adalah Theos yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Sekali lagi saya ingatkan, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, kita membaca ayatnya yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-38. Itu tentang Yesus dari Nazaret.
bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Haleluya. Allah, saudaraku, Theos. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 dengan jelas, saudaraku, bahwa tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Kristus, saudaraku, yang diurapi dan yang mengurapi. Yesus diurapi, saudaraku, dan dia mengurapi. Yesus menghasilkan kerjasama antara Yesus, saudaraku, dengan Roh Kudus. Menjadi satu tim yang luar biasa. Menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku, terjadi banyak mujizat, saudaraku. Terjadi banyak hal-hal yang luar biasa, saudaraku. Terjadi, saudaraku. Kenapa? Karena Yesus itu hidup dengan Roh Kudus yang menghidupkan dia. Ingat, saudaraku, dia sebagai manusia. Dia perlu, saudaraku, oknum ketiga daripada Tritunggal Allah. Dia sebagai firman, saudaraku, maka dia harus mempunyai roh yang menghidupkan. Nah, saudara Tuhan, kita terus. Jadi, saudaraku, dia melayani harus dengan Roh Kudus dan di dalam Roh Kudus. Jadi, saudaraku, walaupun dia adalah anak Allah, saudaraku, tapi dia, saudaraku, harus menuruti apa yang dikatakan oleh Allah. Theos. Saudaraku. Kerjasama, saudaraku, satu teamwork yang luar biasa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sama, saudaraku, sebagai kita, sebagai gereja, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, ada pemimpin, saudaraku, ada Yesus, pemimpin, ada jemaat, saudaraku, ada diaken, ada majelis, saudaraku, dan saudara kasih Tuhan, ada jemaat yang ada. Salib, saudaraku, tertera dalam hidup gereja yang ada. Nah, mari, saudaraku. Nah, sekarang Yesus, saudaraku, sudah menjadi manusia dan dia melayani, saudaraku, dengan Roh Kudus yang menghidupkan. Ingat, dia manusia perlu, saudaraku, yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, kita keluar sebentar. Kita keluar, saudaraku, dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-12, saudaraku. Ini kita lihat, ini saudaraku, ini kita perlu tambahkan karena apa, saudaraku? Karena disinilah rencana Tuhan, saudaraku, bagi gereja mulai dinyatakan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Nah, sengaja Tuhan. Kita tahu, saudaraku, bahwa ketika Yesus naik ke surga, saudaraku, maka dia, sengaja Tuhan, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Jadi, saudaraku, kelanjutan daripada Yohanes 14 adalah Lukas 24. Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-49. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan kasih Tuhan. Jadi kita lihat, tadi Yesus melayani dengan urapan, saudaraku. Dengan kuat kuasa, dunamis. Yesus dengan roh dan dengan kuat kuasa, dunamis, jangan lupa. Nah, dalam Injil Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, engkau bisa melakukan jauh lebih daripada apa yang aku lakukan. Oleh karena itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi dia naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, dalam Injil Lukas 24 ayat yang ke-49, saudaraku, Yesus berkata demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Satu, saudaraku, yang dijanjikan Bapa. Apa? Roh Kudus. 2, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai kamu diperlengkapi, saudaraku. Diperlengkapi, saudaraku. Diselimuti oleh apa? Kekuasaan dunamis dari tempat tinggi, saudaraku. Jadi, saudaraku, kemarin kita lihat. Dari Yesus, saudaraku, ketika dia melayani dalam Lukas pasal 10. Yesus melayani, saudaraku, dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dunamis. Lalu Yesus berkata, ada lebih baik aku pergi kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Dan engkau bisa melakukan apa yang aku lakukan. Oleh karena itu aku pergi kepada Bapa.
Nah, dalam Lukas 24, saudaraku, Yesus mengulang kembali janjinya. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. 1, Roh Kudus. 2, tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dari kekuasaan saudaraku tempat tinggi. Nah, saudara kasih Tuhan. Peristiwa itu saudaraku terjadi bagi gereja. Peristiwa itu saudaraku terjadi bagi gereja. Kalau kita saudaraku kasih Tuhan membuka dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, kita buka saudaraku Kisah Rasul pasalnya yang kedua, kita baca ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka, to be fulfilled, penuh sepenuh-penuhnya dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saya kasih Tuhan, puji Tuhan. Baptisan Roh Kudus saudaraku pertama kali terjadi di atas loteng. 120 orang saudaraku dan menerima Roh Kudus. Dorea saudaraku. Lalu saudaraku dari Dorea saudara kasih Tuhan, ingat kamu tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, mereka dari baptisan saudaraku dari Dorea, mereka saudaraku langsung dipenuhkan dengan kuasa. Menjadi saudaraku dunamis. Menjadi dunamis saudaraku. Nah, inilah kegenapan Lukas 24 ayat 49. Terjadi dari zaman gereja. Tetapi saudaraku kita tahu bahwa gereja saudaraku mula-mula mengalami masa kesuraman. Masa kesuraman saudaraku. Sehingga terjadilah peristiwa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Apa yang dinubuatkan saudaraku? Bahwa ada 4 belalang yang mengambil saudaraku, menghabiskan pohon Roh Kudus saudaraku, pohon gereja yang penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan firman dan penuh Roh Kudus saudaraku. Nanti kita akan belajar saudaraku di tanggal 24. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi gereja saudara kasih Tuhan mula-mula mengalami masa kejayaan, masa keemasan saudaraku. Rencana Tuhan saudaraku, ingat kita sudah awali saudaraku bahwa ini adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk siapa? Untuk gereja. Untuk gereja saudaraku. Nah, mari saudara kasih Tuhan. Apa yang akan diterima oleh gereja saudaraku? Kondisi yang bagaimana yang akan diterima oleh gereja? Mari kita buka kitab Wahyu pasalnya yang ke-12. Wahyu pasalnya yang ke-12, kita baca ayatnya yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Puji Tuhan saudaraku. Jadi tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan saudaraku. Perempuan di sini lambang daripada gereja. Siapa? Gereja saudaraku, lambang daripada saudara dan saya. Nah saudara Tuhan, seorang perempuan saudaraku yang dikatakan menerima saudaraku theos. Tadi dalam Kejadian 1 saudaraku. Menerima kemuliaan saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, gereja kembali saudaraku mengalami masa kesempurnaan. Saudaraku, ingat Kejadian 1 saudaraku, manusia diciptakan saudaraku sempurna. Menyerupai Allah, tetapi tidak seperti Allah. Nah saudara kasih Tuhan, kenapa? Karena saudaraku Allah punya rencana atas gereja, atas saudara dan saya. Nah saudara kasih Tuhan, kita tidak belajar saudaraku secara detail, tetapi marilah. Kondisi saudaraku yang akan dialami oleh gereja adalah gereja kembali saudaraku mengalami kesempurnaan dengan kemuliaan. Theos, Tritunggal Allah. 1, berselubungkan matahari. Matahari lambang daripada Allah Bapa. Dengan bulan di bawah kakinya. Lambang daripada Yesus. Berdiri di atas dasar firman Allah. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. 1 Korintus 3, Paulus berkata, dasar Kristus, dasar Yesus firman Allah. Jadi saudaraku, 2 dari theos itu saudaraku sudah diterima oleh gereja. Yang ketiga, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi saudara kasih Tuhan, bermahkotakan saudaraku 12 bintang. Roh Kudus. Dan saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini saudara perhatikan. Kejadian 1 saudaraku,
manusia diciptakan sempurna, tapi tanpa kemuliaan. Kejadian 3, Allah mengizinkan saudaraku dosa terjadi. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah saudaraku, Allah mulai masuk dalam rencananya saudaraku dengan penebusan. Dengan penebusan, Kejadian 3 ayat 21. Nah setelah itu saudaraku, maka gereja saudaraku, Allah saudaraku masuk ke dalam rencana-rencana selanjutnya. Sampai saudaraku kelahiran seorang manusia, Yesus saudaraku. Seorang anak manusia, Yesus. Yang kita saudaraku rayakan dengan Natal. Lalu saya kasih Tuhan, nah Yesus saudaraku harus sebagai manusia maka dia harus saudaraku dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus saudaraku. Maka dia penuh dengan kemuliaan. Nah dengan penuh kemuliaan saudaraku maka dia sang kasih Tuhan bisa keluar dari pencobaan. Lukas pasal 4. Lalu dalam Injil Lukas saudaraku, dalam Injil dalam kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 38. Lalu dijelaskan saudaraku bahwa Yesus melayani dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Jadi saudaraku, Yesus melayani saudaraku sebagai manusia harus dengan dan di dalam Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Nah, lalu Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12 saudaraku bahwa aku pergi kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu, penghibur itu tidak akan datang. Dan saudaraku dia sudah naik ke surga dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Menggenapi Lukas 24 ayat 49. Maka saudaraku gereja mula-mula mengalami kemuliaan. Baptisan Roh Kudus saudaraku dari Dorea menjadi karisma. Dari baptisan Roh Kudus saudaraku dipenuhkan. Sebagaimana saudaraku Yesus sebagai manusia. Yesus dibaptis oleh Roh Kudus, lalu saudaraku dia dipenuhkan dengan kuat kuasa. Kisah Rasul 10 ayat 38. Nah saudara Tuhan, kita tahu bahwa gereja mengalami masa kesuraman. Seperti dibuatkan oleh kitab Yoel. Tapi saudaraku, kitab Yoel juga menubuatkan tentang akan terjadi pemulihan bagi gereja. Pemulihan bagi gereja. Sekali lagi kita akan belajar saudaraku di tanggal 24. Nah saudara Tuhan, lalu saudara Tuhan, kondisi gereja mengalami satu kondisi yang sekarang belum terjadi. Wahyu 12 ayat 1. Theos itu saudaraku menjadi bagian gereja. Berselubungkan matahari, lambang daripada Allah Bapa, berdiri di atas bulan, lambang daripada Yesus. Lalu sang kasih Tuhan bermahkotakan 12 bintang, lambang daripada Roh Kudus. Jadi Theos itu saudaraku, yang dalam kisah Rasul, Kejadian 1 saudaraku, itu tidak menjadi bagian daripada kehidupan manusia, saudaraku. Hanya menyerupai saudaraku, seperti rupa kita. Tapi saudaraku tidak seperti kita. Seperti rupa kita, tapi tidak seperti kita. Dan saudara Tuhan, kenapa Tuhan izinkan itu semua terjadi? Karena Tuhan punya rencana atas gereja. Jadi saudaraku, rencana Tuhan saudaraku atas gereja itu saudaraku luar biasa. Dari mulai kitab Kejadian saudaraku, maka akan sampai kepada kitab Wahyu 12. Gereja penuh dengan kemuliaan. Nah saudara Tuhan, gereja penuh dengan kemuliaan, maka dalam pasalnya yang ke-8, kitab Wahyu 8 ayatnya yang pertama, kitab Wahyu pasal 8 ayat yang pertama, dan ketika anak domba itu membuka metra yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Saudara Tuhan, ini dalam pelajaran kita adalah berbicara tentang pernikahan. Pernikahan siapa saudaraku? Antara anak domba Allah Yesus saudaraku dengan gereja. Dengan gereja saudaraku. Jadi gereja yang bisa menikah saudaraku adalah gereja yang penuh dengan Tritunggal Allah. Tritunggal Allah, saudara. Penuh dengan Theos. Jadi saudaraku tanpa Theos itu saudaraku tidak bisa menikah. Nah saudara kasih Tuhan. Jadi saudaraku, saya ingin simpulkan bahwa dari sejak semula, saudaraku, dari kitab Kejadian, Allah saudaraku sudah merencanakan ini semua. Oleh karena itu dia mengizinkan peristiwa di Taman Eden saudaraku terjadi atas manusia. Jatuh dalam dosa. Saudaraku, hilang kemuliaan. Tapi saudaraku, Allah juga sudah membuka satu simbol saudaraku bahwa akan ada penebusan. Dimulai saudaraku dari Adam yang pertama. Saudaraku. Dan maka saudara Tuhan, maka penebusan itu saudaraku terjadi ketika Yesus lahir menjadi manusia. Dan saudaraku sebelum dia mati di atas kayu salib saudaraku, dia sudah melayani terlebih dahulu sebagai manusia, maka dia harus penuh dengan Roh Kudus. Harus penuh dengan kuat kuasa, dunamis. Maka saudara Tuhan dia melayani dengan luar biasa saudaraku.
Nah, dinubuatkan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa gereja juga akan bisa saudaraku melakukan itu apabila saudara kasih Tuhan, gereja itu penuh saudaraku dengan theos. Gereja saudaraku penuh dengan kemuliaan saudaraku, penuh dengan Tritunggal Allah. Berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang. Jadi saudara kasih Tuhan, betapa luar biasa saudaraku rencana Tuhan atas gereja saudaraku. Dari awal saudaraku, dari kitab Kejadian saudaraku, Allah sudah merencanakan itu saudaraku bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudaraku, mari kita berjalan saudaraku dalam kebenaran firman Allah saudaraku. Kita terus saudara kasih Tuhan menuai segala satunya Tuhan. Dan saya percaya saudaraku bahwa inilah yang menjadi bagian daripada saudara dan saya. Kita ada saudaraku di tahun Yobel yang terakhir, kita saudaraku ada di generasi yang terakhir, kita saudaraku adalah orang-orang yang akan saudaraku menerima theos itu dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu indah, begitu luar biasa rancangan-Mu atas kehidupan kami semua gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengizinkan Tuhan peristiwa Taman Eden terjadi. Sehingga Tuhan Yesus Engkau rencana-Mu Tuhan berjalan. Bahkan iblis pun Engkau pakai Tuhan. Untuk Tuhan Yesus menjalankan rencana-Mu. Luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, iblis pun terperdaya dan merasa menang Tuhan. Ketika Tuhan Engkau mengizinkan Yesus mati dari sekali. Pada disitulah Tuhan Yesus, disitulah Tuhan. Oh perjalanan Tuhan, jembatan Tuhan untuk mencapai menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Engkau Tuhan. Bapak, Engkau mengorbankan anakmu. Dan terima kasih untuk pengorbanan Yesus. Engkau sudah lahir dan kami baru memperingati kelahiranmu. Dan kami merayakan kelahiranmu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah melakukan itu semua adalah untuk kami semua Tuhan. Terpujilah kiranya nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi seluruh kawanan domba-Mu. Bagi seluruh umat-umat tebusan-Mu. Dimanapun mereka ada Tuhan. Baik dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap menyertai mereka. Engkau tetap bersama mereka. Engkau tetap memberkati mereka. Engkau tetap melindungi mereka, Engkau tetap menyelimuti mereka, Engkau tetap menjauhkan mereka dari segala virus, bakteri, penyakit apapun, melainkan Tuhan yang menutup mereka, membungkus mereka, menyelimuti mereka Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Berkati Tuhan perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, berkati home industry mereka, berkati pabrik-pabrik mereka, berkati Tuhan Yesus usaha-usaha online mereka, berkati Tuhan semuanya Tuhan Yesus. Jangan hamba berdoa Tuhan, jangan sampai mereka lupa Tuhan. Mereka Tuhan harus mengejar Tuhan Yesus apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Dan hingga nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang kembali sekolah, Engkau juga tolong Tuhan dalam pelajaran mereka di sekolah. Baik yang masih online maupun yang sudah tatap muka. Engkau tolong Tuhan, tutup bungkus mereka semua Tuhan. Jauhkan segala virus, bakteri, penyakit apapun. Melainkan Tuhan yang menjaga, Tuhan melindungi. Dan mereka bekerja sama Tuhan dengan protokol kesehatan yang mereka jalankan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba berdoa dan serahkan semua dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang kuliah Tuhan tolong. Anak-anak-Mu yang memulai karir Tuhan tolong. Anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan tolong. Anak-anak-Mu yang berusaha Tuhan tolong. Usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun Tuhan bidang mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Negara Indonesia, Kota Tangerang Selatan, provinsi yang lain Tuhan, provinsi Banten. Dan semuanya Tuhan hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Doa hamba-Mu Tuhan, dari bayi Tuhan sampai oma opa. Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap sertai. Dan Tuhan tetap memberkati. Dan Tuhan tetap pelihara dengan tubuh yang sehat. Tangan-tangan seluruh pekerjaan Tuhan. Yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan-persembahan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Karena ada tangan-tangan terulur Tuhan. Ada tangan-tangan yang memelihara hamba-hamba-Mu. Ada tangan-tangan yang memelihara pekerjaan-Mu. Ada tangan-tangan Tuhan yang memelihara bait Allah-Mu. Mari Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit. Perbenaran Allah yang melimpah. Dicurahkan ke dalam riba mereka. Atas perhatian mereka Tuhan. Atas persembahan mereka. Atas korban mereka. Tuhan akan membukakan dan memberkati mereka berlipat kali ganda. Sesuai dengan janji Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan. Hamba berdoa dan serahkan Tuhan seluruhnya dalam tangan-Mu. Hamba meteraikan Tuhan dalam berkat nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat theos itu menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Jesus my Savior.